أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita pada kesempatan sore hari ini untuk bisa kembali bermajlis di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat sebagai amal saleh dan menjadi pemberat timbangan amalan kita nanti di yaumul qiyamah. Hadirin yang kami muliakan, satu pembahasan singkat tentang puasa dan akan kami susulkan dengan beberapa pembahasan yang berkaitan puasanya seorang wanita. Terdapat hukum-hukum tersendiri, bagian-bagian yang tersendiri. Secara umum, puasa Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kaum laki-laki dan juga Allah wajibkan bagi kaum wanita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, mencangkup kaum mukminun laki-laki dan juga kaum mukminat, mukminun wanita, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Hikmah dari disyariatkannya puasa adalah bertakwa. Dan kewajiban bertakwa itu meliputi laki-laki dan meliputi juga wanita. Hukum asal dalam agama kita, perintah itu adalah bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Dikarenakan an-nisa syaqiqur rijal. Wanita itu adalah bagian dari syaqaiq. Syaqaq itu adalah syakik, yakni saudara. Laki-laki dalam hukum Islam sama. Sampai ada dalil khusus yang berkaitan tentang laki-laki atau dalil khusus yang berkaitan dengan wanita. Maka perintah untuk berpuasa di sini mencakup laki-laki dan juga mencakup wanita. Puasa keumumannya, atau dalam hal ini kita sampaikan dulu terlebih dahulu tentang keutamaannya, itu sangat banyak sekali. Di antaranya keutamaan puasa adalah akan mendapatkan pahala yang melimpah tanpa adanya batasan. Tanpa adanya batasan lipatan tertentu. Akan tetapi puasa itu pahalanya, lipatannya tidak ada batas. Bi ghairi hisab. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Semua amalan manusia itu adalah untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu dilakukan oleh seseorang tak lain adalah dalam rangka untuk mentaatiku semata. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan syahwatnya karenaku, maka akulah yang akan membalasinya. Akulah yang akan memberikan balasan, tidak seperti amalan-amalan yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kullu amal ibni Adam yudha'af bi asyrati amsalha ila 7 di'fin. Semua amalan Bani Adam dikali lipatkan minimalnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat illa siyam,
kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu dilakukan tak lain hanya semata karena mentaatiku, menuruti perintahku. Maka akulah yang akan membalasinya. Yani kalimat wa ana ajzi bihi, aku akan memberikan balasan padanya. Ini yang disebutkan oleh para ulama sebagai dalil bahwasanya puasa itu pahalanya berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Sangat besar. Namun juga kami ingatkan, puasa yang nilainya sangat besar itu bisa menjadi rusak manakala puasa itu dikotori dengan dosa. Nabi mengingatkan dalam sebuah hadisnya, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia tidak meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan kedustaan, maka tidak ada bagi Allah kebutuhan, tidak ada kepentingan bagi Allah Azza wa Jal akan dia meninggalkan makan dan meninggalkan minumannya. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, wa kam min sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan keutamaan apapun kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Artinya dia tidak mendapatkan nilai apapun walaupun hanya 1 atau 2, dikarenakan dia kotori puasanya itu dengan kemaksiatan dan dosa. Itu menyebabkan berkurang nilai ibadahnya sampai tidak ada nilainya sama sekali. Dia hanya meraih lapar dan haus saja. Wal'iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari hal seperti itu. Maka mari kita berhati-hati dari hal-hal seperti itu. Maka mari kita kaum muslimin laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dipenuhi dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu kaum muslimin dimulai dari semenjak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Apa definisi puasa? Definisi puasa disebutkan oleh para ulama secara bahasa, puasa itu adalah imsak, menahan diri. Secara istilah dalam syariat kita, puasa itu adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min dulu'il fajri tsani, dari mulai semenjak terbitnya matahari, terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Biniati, dengan disertai dengan niatan. Itu namanya puasa. Sekali lagi, yang namanya puasa dimulai dari terbitnya fajar shadiq menandai masuknya waktu salat subuh dan sampai tenggelamnya matahari. Tidak didahului dengan adanya imsak sebagaimana kebiasaan yang ada di kalangan kaum muslimin yang mengumandangkan imsak, dan mereka mengatakan kalau sudah datang waktu imsak maka tidak boleh makan dan tidak boleh minum, dan itu biasanya dikumandangkan 10 menit sebelum adzan subuh. Kalau sudah ada biasanya di radio telah masuk waktu imsak hukum begitu, itu tidak benar, karena Nabi SAW yang menyebutkan bahwa yang namanya makan minum batasannya adalah sampai mendengarkan adzan subuh. Beliau sendiri yang menyebutkan itu. Beliau menyatakan, inna bilalan kana yu'adzin bil lail fakulu washrabu hatta tasmu adzan Ibn Maktum. Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, yakni adzan pertama untuk salat subuh, setengah jam sebelum adzan untuk salat subuh umpamanya, atau 1 jam sebelum melaksanakan adzan untuk salat subuh. Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam. Fakulu washrabu, makan dan minumlah kalian.
hatta tasma'u, sampai kalian mendengarkan azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzin hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Dikarenakan Abdullah bin Ummi Maktum tidak akan mungkin azan sampai dikatakan padanya telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh. Sehingga batasnya adalah itu. Sehingga tidaklah tepat untuk dibatasi ketika 10 menit sebelum apa? Azan. Kalau orang ingin berhenti makan minum, silakan saja. Tidak ada harus makan sampai azan, tidak. Sudah kenyang kok. Tetapi kalau meyakini dilarangnya, kalau sudah ada masuk waktu imsak, harus menahan dari makan dan minum, tidak boleh makan dan minum karena sudah masuk waktu imsak, itu tidak benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal tadi di atas, bahkan Al-Quran yang menyebutkannya. Allah berfirman, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Tetaplah kalian makan dan minum. Makanlah dan minumlah kalian sampai jelas perbedaan benang putih dengan benang hitam dari fajar. Maksudnya benang putih adalah cahaya putih matahari ketika terbit fajar yang berwarna putih melintas dari utara ke selatan di ufuk timur, yang melintas, yang bukan menjulang ke atas. Kalau cahaya putih yang menjulang ke atas itu disebut fajar kadhib. Fajar kadhib, bukan fajar shadiq. Sehingga batasan makan dan minum dalam ayat ini adalah ketika seorang sudah masuk waktu sholat subuh. Dan batasan akhir adalah ghurubi syams, tenggelamnya matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, jangan engkau tambahkan waktu berbuka sampai isya, jangan. Syiah memiliki keyakinan buka itu setelah masuk waktu salat isya, dan itu salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan untuk berbuka, itu adalah sebuah kebaikan. Nabi bersabda, la yazilun nasi bil khair ma'ajil fitr. Manusia akan selalu di atas kebaikan selama mereka masih menyegerakan untuk berbuka. Yani begitu masuk waktu salat maghrib, langsung batalkan puasamu dengan iftar. Adapun makan beratnya, makan nasinya, itu terserah. Kapanpun bisa engkau lakukan setelah adzan maghrib. Hadirin yang dimuliakan, itu secara umum tentang puasa. Kami, karena ini adalah berkaitan dengan ta'lim ummahat, masih ada waktu setengah jam ke depan sampai jam 5. Kami akan sampaikan beberapa fatwa-fatwa para ulama tentang puasa yang berkaitan dengan kondisi kewanitaan tentunya. Yang pertama kami bawakan adalah tentang seorang wanita mendapati dirinya merasakan darah haid akan segera keluar di akhir-akhir waktu puasa. Artinya di waktu maghrib maksudnya. Sudah mendekati waktu maghrib, terasa akan haid. Sudah, kalau bahasanya itu sudah ada terasa gemelecer lah. Sudah ada ser begitu, darah sepertinya hendak mengalir. Dan itu dirasakan oleh para wanita. Tetapi belum nampak darah itu. Ini apakah dia membatalkan puasanya atau tidak? Ini kaitannya dengan wanitaan. Maka jawabannya adalah idza ahassatil mura'atu bi alamil haid au taharukid dam fi batniha walakinahu lam yakhruj min hadam illa ba'da ghurubi syams fasyamuha dzalika al-yawm sahih wa laysa 'alaiha syai'. Perhatikan jawabannya.
apabila ada seorang wanita yang merasakan gerakan darah yang akan keluar, atau dia merasakan sakitnya perut dia, itu sebagai pengawal akan datangnya bulan, ditunggu darahnya, tidak kunjung keluar sampai tenggelamnya matahari, hatta ghurubus syams, sampai tenggelamnya matahari, dan dia pastikan belum keluar darah haidnya, maka puasa di hari itu sahih. Fasiyamuha dzalikal yaum sahih, puasanya sah. Kenapa? Karena yang membatalkan puasa itu adalah keluarnya darah, bukan terasakan keluarnya. Sehingga kalau keluarnya umpamanya dia haid 5 menit sebelum adzan maghrib, maka batallah puasanya. Dia harus batalkan, apalagi 5 menit, 1 menit saja dia sudah pastikan haid, belum terdengar adzan maghrib. Setelah dia pastikan darahnya telah keluar, ternyata adzan maghrib. Setelah itu, maka hari itu dia tidak termasuk orang yang berpuasa. Dia harus batalkan puasanya, dan dia tinggal mengqadha di hari yang lainnya. Ini contoh yang berkaitan fikih puasa dengan kewanitaan. Yang berikutnya, ba'dun nisa yadun anna al-haidha idza taha ba'da al-ghurub qabla an tusalli al-isha fasada sawmu dhalika al-yawm. Hadha la asla lahu. Sebagian wanita ada yang menganggap apabila dia haid setelah tenggelamnya matahari sebelum salat isya, maka puasanya rusak atau batal. Ini adalah pemahaman yang salah. Karena berhentinya waktu wajib puasa adalah tenggelamnya matahari, masuk waktu maghrib. Apabila setelah masuk waktu maghrib baru dia pastikan darah haid itu keluar, maka sah puasanya dan tidak dia mengqadha di hari itu. Kemudian berikutnya adalah tentang yang berkaitan dengan wanita yang terkena nifas. Di beberapa pendapat mengatakan nifas itu selama 40 hari. Tetapi yang kuat dalam hal ini, nifas itu adalah kapan berhentinya darah nifas, dengan ditandai telah bening cairannya yang keluar dari kemaluannya, maka itu berarti pertanda nifas itu telah selesai, walaupun belum 40 hari. Karena nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita dikarenakan wiladah, melahirkan. Ketika dari itu telah berhenti dan kembali putih atau bening, maka itu menunjukkan sudah selesai masa nifasnya. Jangan engkau paksakan sampai 40 hari. Bisa difahami insyaallah ya. Nah, apabila terjadi itu bagaimana? Disebutkan di sini jawabannya, mata tahurat anfasa wala qabla al-arba'in fa innahu yajibu 'alaiha an tasum. Kapan saja seorang wanita itu telah bersih, suci dari nifas, walaupun belum sampai 40 hari, kadangkala orang nifas itu 20 hari. Dia lahiran umpamanya bulan ini, Sya'ban. Nifas, dia terkena nifas sampai 20 hari ke depan, dia teliti ternyata sudah bersih. Kemudian mendapati Ramadan, maka wajib bagi dia untuk tetap berpuasa. Karena sudah sucinya, tidak menanti 40 hari. Yajib alaihi an tusalliya, dan wajib pula bagi dia untuk melakukan salat, li'annaha tahirah laysa fiha ma yamna'u shaum,
dia sekarang ini adalah wanita yang sudah suci dari nifas, tidak ada yang menghalangi dia dari melakukan ibadah salat dan ibadah as-saum. Nifasnya telah selesai, ditandai dengan berhentinya darah nifas itu. Jangan terbawa omongan kebanyakan orang di kanan kiri kita, nifas itu adalah 40 hari. Jangan. Karena agama kita memberikan aturan haid dan nifas itu terhentinya tidak ada batasan waktu maksimalnya. Yang ada adalah kapan berhenti keluarnya darah itu, maka berhentilah hukumnya haid dan nifas. Adapun orang yang terkena istihadah, kita tahu darah yang keluar dari kemaluan wanita ada 3. Darah haid, itu darah yang siklusnya bulanan. Kemudian nifas, darah bisabil wiladah, karena melahirkan. Kemudian darah yang ketiga adalah darah istihadah, darah segar yang keluar dikarenakan adanya urat yang terputus. Maka darah istihadah ini la tamtani' anisam wala anisalah. Wanita yang terkena istihadah, dia tetap harus puasa dan salat. Bal huma wajibani alaihima bijmal ulama. Tetap wajib puasa dan tetap wajib salat bagi orang yang terkena darah istihadah, dan ini adalah kesepakatan para ulama dikarenakan dia suci. Fahiya qattahirati tamaman. Hadirin yang kami muliakan, kemudian berikutnya adalah wanita yang hamil. Ini sudah pernah kami sampaikan. Kalau hanya semata hamil, apakah kemudian dia boleh untuk tidak berpuasa? Ada pembahasan di sana. Wanita yang hamil dan murdi, hamil dan menyusui, itu dilihat kondisinya. Kalau kondisinya memang lemah, tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Tapi kalau kondisinya mampu, maka dia diperintahkan untuk berpuasa. Bagaimana dalilnya? Dalilnya adalah para ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan orang yang hamil dan orang yang menyusui itu dikategorikan pada orang yang sakit. Maka Allah berfirman, "Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Adapun orang yang sakit atau sedang safar, maka boleh bagi dia menggantikannya di hari yang lain. yakni di hari itu dia tidak berpuasa dan dia mengqadha menggantinya di bulan yang lainnya. Orang sakit itu bertingkat-tingkat. Kalau sakitnya ringan, maka dia tetap wajib berpuasa. Sakit dia memang ya ada sedikit pusing, ada sedikit mungkin demam, tapi dia sanggup sholat, sanggup puasa, tidak membahayakannya. Maka orang yang seperti ini wajib tetap untuk melakukan puasa dan melakukan sholat. Adapun orang yang sakitnya keras dan kalau puasa itu membahayakan, maka baru bolehlah bagi orang ini untuk dia mengqadha di hari yang lain. Demikian pula dengan orang yang hamil. Orang yang hamil ketika hamilnya itu masa-masa di atas 5 bulan, 6 bulan, masa-masa kuat di mana dia malah justru makannya banyak. Disitulah kadangkala wanita menjadi gemuk dikarenakan makannya banyak. Alasannya ini buat janin kok, padahal buat dia juga. Akhirnya dia
memiliki fisik yang kuat. Maka jangan bermudah-mudahan dalam hal ini. Dia bisa sahur, makan 2 piring sama sayur-sayuran. Nanti buka, makan lagi 2 piring, bahkan sampai kolak dan sebagainya. Nanti setelah tarawih, makan lagi. Nanti malam bangun, masak, makan lagi. Wow, malah jadi lemune. Ya. Ketika dia memang fisiknya kuat, maka wajib untuk dia untuk berpuasa. Jangan menggambang-gambangkan dalam perkara seperti ini. Hadirin kemuliaan. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan tentang yang berkaitan dengan kewanitaan juga. Karena fikih ini kami hanya ada waktu yang singkat, maka kami ambil beberapa pembahasan-pembahasan yang lainnya. Di antaranya tentang di syariat kita, walhamdulillah terdapat kemudahan. Puasa itu bentuknya dalam menahan makan, menahan minum, dan menahan syahwat. Dari semenjak fajar shadiq, masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Adapun di waktu malam diperbolehkan untuk melakukan makan, minum, dan juga diperbolehkan untuk berhubungan badan. Dan ini adalah sebuah kelonggaran yang Masya Allah dari Allah Azza wa Jal. Hal itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Uhillat lakum lailatas siyamar rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian di malam hari di bulan puasa untuk melakukan ar-rafath, yakni hubungan badan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini menjadi pedoman, pijakan bahwa bolehnya seorang suami istri melakukan hubungan badan di waktu malam hari dari semenjak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu waktunya. Kalau di siang hari bagaimana? Kalau di siang hari melakukan hubungan badan dalam keadaan dia adalah seorang yang terkena kewajiban puasa. Orangnya mukim, sehat, bukan orang yang sakit, kemudian dia mukim, bukan orang musafir. Dia terkena kewajiban melakukan ibadah puasa. Apabila dia melakukan hubungan badan di siang hari, maka dia harus membayar kafarah, penebusan dosa. Ini menunjukkan haramnya hal tersebut. Caranya adalah dengan dia memerdekakan 1 budak. Kalau nggak mampu, maka barulah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia batal, maka dia harus mengulangi kembali 2 bulan itu. Dia lakukan itu terlebih dahulu. Kemudian kalau memang tidak mampu, baru memberi makan 60 fakir miskin. It'am 60 masakin. Namun yang menjadi pembahasan kita sekarang ini adalah, bolehkah seorang pasangan suami istri bermesraan, berpelukan dan yang lainnya di saat siang hari bulan Ramadan? Ini fikih bagi kita, apalagi bagi para pasangan yang baru menikah. Ini satu hal yang berat. Maka kita sampaikan dalam bab ini, ibahatul qiblati wal mubasyarati lisaimi wasaimah. Bolehnya bagi seorang yang sedang berpuasa, suami istri, untuk berciuman dan untuk mubasyarah, bermesraan. Walaupun menempel kulit dengan kulit, itu makna mubasyarah.
Itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah apa? Memasukkan kemaluan dalam kemaluan. Itu yang tidak boleh. Itulah yang disebut dengan al-jima' atau bersenggama. Tetapi kalau al-qublah, perciuman dan pemesraan, itu satu hal yang boleh. Hadisnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Aisyah mengatakan, "Kana Nabi alaihi salatu wasalam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun." Nabi alaihi salatu wasalam beliau mencium dan beliau bermesraan dengan istrinya wa huwa shaimun, dalam keadaan beliau berpuasa. Wa kana amlukum lirbihi, dan beliau adalah seorang yang kuat menahan nafsunya. Apa bedanya yuqabbilu? Yuqabbilu itu berciuman. Wa yubashir, apa artinya yubashir? Supaya kita tidak salah paham dengan makna yubashir. Yubashir ini keterangannya adalah al-mubasyaratu tutlaqu al-jima'. Pada aslinya ini berkaitan dengan hubungan badannya. Wa ala ma dunal jima', tetapi juga yubashir itu bermesraan yang itu tidak sampai tingkatan berjima, memasukkan kemaluan dalam kemaluan. Fasluha iltiqa'ul basyaratain. Yang aslinya dalam makna mubasyarah adalah bertemunya kulit dengan kulit, berpelukan dan yang lainnya. Ayyubashir rajul wa yubashiratul mar'ah. Antara tubuhnya laki-laki yakni suami dengan istri berpelukan itu tidak mengapa. Dan ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga yang tidak dibolehkan adalah al-jima', memalsukan kemaluan dalam kemaluan, adapun yang lainnya diperbolehkan. Hadirin kemuliaan, beberapa riwayat yang lainnya disebutkan. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Imam Muslim, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da aswaji wa sa'imun, thumma dhahikat. Nabi adalah seorang yang dulu ketika berpuasa beliau mencium sebagian dari istrinya, kemudian beliau Aisyah tertawa atau tersenyum ketika meriwayatkan hadis tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Adapun yang mengatakan itu adalah khusus bagi Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu terbantahkan. Adapun orang yang membedakan antara orang tua dan orang yang masih muda itu juga terbantahkan. Kan ini hukum umum sehingga tidak bisa dikhususkan tanpa adanya dalil yang mengkhususkannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan yang berikutnya yang bisa kami sampaikan adalah ketika seorang suami bermesraan dengan istri selain al-jima', bagaimana hukumnya kalau sampai keluar air mani? Ini dibahas oleh para ulama dan ini adalah ilmu. Ar-rajul yuqabil al-mar'ata aw yubashiruha fatumna hiya aw yumna huwa. Hal yulzimuha syai' aw yulzimuhu? Ketika suami istri bermesraan di siang hari di bulan Ramadan, sekali lagi selain jima' tiba-tiba mengeluarkan air mani, terangsang dan kemudian sampai keluar air mani. Yang suaminya ataupun kadang-kala juga sang istrinya keluar air mani. Bagaimanakah ini pembahasannya? Apakah batal puasanya? Kalau pertanyaannya apakah batal puasanya? Naam, batal puasanya dikarenakan sampai mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa.
Tetapi apakah dia harus membayar kafarah? Jawabannya tidak. Karena dia tidak melakukan al-jima'. Dia tidak melakukan apa? Hubungan senggamanya. Maka dia tidak terkena kafarah. Kita bacakan keterangan di sini. I'lam annahu yajuz lirajul ayuqabil imratahu wa yubashiraha lima taqaddam al-hadits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Walakin laysa lahu ay yata'ammad al-imna. Perhatikan. Boleh untuk suami bermesra dengan istri. Demikian pula istri bermesra dengan suami. Sebagaimana hadis yang telah lewat. Tetapi tidak boleh sampai bersengaja-sengaja mengeluarkan air mani. Kenapa? Dikarenakan puasa itu adalah dalam rangka menahan syahwat. Di mana Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi menyatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang berpuasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum dan meninggalkan syahwatnya karenaku. Maka minal ma'lum anna man ta'amad al-imna wa anzalam yada' syahwatahu. Diketahui dengan pasti kalau orang bermesraan sampai tingkatan bersengaja mengeluarkan air mani, upaya sampai tingkatan mengeluarkan air mani dan memuaskan syahwatnya, maka berarti dia tidak meninggalkan syahwatnya. Maka batalah dia dengan sebab itu. Bisa difahami? Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan berikutnya kita angkat hal lain, masih ada waktu. Apakah boleh seorang wanita yang puasa merasakan makanan? As-saimah tadzawwaq at-ta'am wa tamdahuhu li sabiha ma lam yasil syai' min dzalika ila jawfiha. Sebuah pembahasan tentang bolehkah wanita mencicipi makanan dan bolehkah seorang ibu dia mengunyah makanan sampai lembut di mulutnya untuk disuapkan kepada anaknya dalam keadaan sang ibu itu berpuasa. Jawabannya adalah wala ba'sa bi an tadhuqa as-saimah at-ta'am. Tidak mengapa seorang yang sedang berpuasa untuk merasakan makanan. Hal ta'ribihi milhun amla, dalam rangka untuk mengetahui rasa makanan tersebut, apakah sudah ada garamnya, apakah sudah ada rasanya atau tidak, selama tidak masuk ke tenggorokannya, ke dalam perutnya. Demikian pula juga boleh seorang ibu untuk memamah atau melembutkan makanan di mulut dia terlebih dahulu, kemudian disuapkan kepada anaknya dengan catatan malam yasil syai' min dzalika ila jawfiha, selama memang dipastikan hal itu tidak masuk apapun ke dalam tenggorokannya. Sebagaimana disebutkan athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan la ba'sa an yadhuqal hal, tidak mengapa seorang merasakan cuka syai' atau merasakan rasa yang lainnya dengan catatan malam yadkhul halqahu, selama tidak masuk ke tenggorokannya, wa huwa saimun, dalam keadaan dia saim. Sebagaimana orang yang berpuasa boleh untuk dia
berkumur. Nabi menyatakan, "Wabaligh fil intishaq illa an takuna sa'iman." Tidak mengapa engkau untuk berkumur dan menghirupkan air ke hidung ketika engkau berpuasa, selama tidak engkau berkeras-kerasan dalam hal itu, dikarenakan khawatir kalau engkau menghirup air ke hidung dengan keras akan masuk dalam tenggorokanmu. Demikian pula dengan mencicipi, tidak mengapa. Dan ini tentunya bagi mereka yang memang membutuhkan untuk bisa merasakan makanan, seperti ibu. Kalau kayak kita laki-laki, buat apa? Bukan urusan merasakan masakan. Jangan semua dicicipi. Ini koloknya kayak apa? Ini sayurnya kayak apa? Sayur asam kayak apa? Semuanya dicicipi. Lah kamu itu bukan tukang masak. Nggak boleh. Jangan main-main dalam hal ini. Ini khusus orang-orang yang memang membutuhkannya. Pembahasan berikutnya adalah, apakah seorang wanita ketika dipaksa melayani suaminya di siang hari di bulan Ramadan, wanitanya istrinya dalam keadaan terpaksa, tetapi qaddar ma syafa'alnya, namanya terpaksa, terjadi hubungan itu. Apakah istrinya juga harus terkena kafarah? Di sini ada pembahasan di antara para ulama. Yang rajih wallahu alam adalah laki-lakinya yang terkena kafarah. Adapun yang istrinya tidak terkena kafarah dikarenakan istrinya itu tidak meridhoinya, akan tetapi dia terpaksa terjadi hal tersebut. Ini ada pembahasan yang panjang lebar tentang hal itu. Dalam hal ini, seorang suami yang berhubungan badan dengan istrinya, maka terkena kewajiban kafarah. Sama saja dalam hubungan badan itu dia mengeluarkan air mani atau dia tidak sampai mengeluarkan air mani, dia tetap terkena kewajiban kafarah. Kemudian masih panjang pembahasan. Dalil yang menyebutkan tentang wanita ketika haid haram hukumnya, demikian pula dengan ketika dia terkena nifas haram hukumnya, adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Nabi mengatakan dalam hadis yang panjang, di antara kutipannya adalah, bukankah wanita itu ketika dia haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa? Fadzalika nuqsan diniha. Hal itu dikarenakan hal itu menunjukkan kurangnya agamanya. Hadis ini menyebutkan tentang bahwa seorang wanita yang sedang haid dilarang untuk sholat dan dilarang untuk berpuasa. Sebuah kejadian disebutkan di sini, seorang wanita yang bersih dari haid, dipastikan sebelum azan subuh dia bersih dari haid, tapi belum sempat dia mandi, sudah masuk waktu subuh. Bisa dipahami pembahasan ini? Wanita haid sudah 3 atau 4 hari, dia perhatikan betul-betul, ternyata di pagi itu dia memastikan telah suci, belum masuk waktu salat subuh. Kemudian setelah itu masuk waktu salat subuh. Bolehkah dia untuk berpuasa di saat itu? Jawabannya adalah dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari an jumhur ahli ilmi,
mayoritas ahlul ilmi mengatakan annal haidha, bahwa seorang wanita yang haid idza tahurat qabla al-fajr, apabila dia suci sebelum fajar, suci sebelum fajar, wa nawat sahha samuha, dan dia berniat untuk berpuasa di hari itu, maka puasanya sah. Wa la yatawaqqaf 'ala al-ghusl, dan tidaklah diharuskan untuk dia mandi. Artinya maksudnya dia ini kan belum mandi baru suci, maka dia tidak berpuasa. Tidak seperti itu. Mandinya nanti ketika hendak dia melakukan salat subuh. Dia masuk waktu subuh dalam keadaan sudah suci, maka dia segera berniat hari itu untuk berpuasa. Dia makan sahur, kemudian barulah dia setelah masuk waktu subuh, ketika hendak melakukan salat subuh, dia mandi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang bisa kami sampaikan. Keterbatasan waktu tidak bisa kita bacakan sekian banyak dari fatwa para ulama yang berkaitan tentang hal ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mendapatkan keterangan, bisa mendapatkan kejelasan, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.